Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, guys, teman-teman mahasiswa semua yang saya sayangi, yang saya banggakan, dan teman-teman dan rekan-rekan smart people semua ya. Dimana lagi kalau di video atau di channel yang terpembana ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan di malam hari ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Jadi pada hari ini ya, hari Selasa ya, Selasa tanggal berapa ini? Sebentar saya cek, tanggal 30 November 2021 kita ketemu lagi dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan materi perekonomian tiga sektor yang nantinya sebagai materinya adalah saya sendiri, Andika Wahyudiono. Oke, untuk lebih lanjutnya kita skip aja ya. Semoga disimak dengan baik dan dipahami apa yang sudah saya ajarkan melalui video yang sudah saya tampilkan ini, baik di video ini maupun di video-video sebelumnya. Oke, kita lanjut aja, guys. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel saya ya. Dimana ya, kita skip, ketik di YouTube Mas Dika TV ya, nanti akan ketemu channelnya seperti ini. Jangan lupa untuk di subscribe ya, agar saya dapat mengupload materi perkuliahan atau tips-tips dan trik-trik terbombana ya, entah itu terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jangan lupa diketik di YouTube Mas Dika TV. Kemudian untuk daftar hadir, jangan lupa kunjungi dulu website saya di bit.ly andika ya, /andika, A yang di belakang diganti 4 ya. Kemudian klik yang daftar hadir ya, menu daftar hadir ini. Yang ini, guys. Oke. Kemudian silakan manfaatkan menu pada website yang ada di atas. Ada anime, film, komik, belanja, unduh, game, muslim, berita, dan tokusatsu. Silakan, itu diakses secara gratis, guys. Tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Oke, karena intermezzonya sudah cukup, saya rasa kita lanjut pada materi. Kita bahas terlebih dahulu mengenai fenomenanya, guys. Jadi fenomena mengenai perekonomian tiga sektor. Kemarin kita sudah membahas perekonomian dua sektor, kemudian pendapatan nasional ya. Dan sekarang adalah fenomenanya pada perekonomian tiga sektor. Jadi sebelum kita berangkat kepada konsep, saya akan berangkat pada fenomena terlebih dahulu agar kita dapat memahami apa sih yang dimaksud dari konsep tersebut. Nah, ini saya temukan dari beberapa sumber online yang bisa disimak di sini. Judulnya yaitu sektor industri halal memiliki potensi besar dalam perekonomian nasional. Dari headline ini atau judul ini bahwasanya ada suatu keterlibatan pemerintah dalam pengembangan perekonomian dalam negeri. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan pada sektor industri halal. Di sini saya langsung saja merujuk pada kuncinya atau case-nya ya, guys ya. Jadi guna mendukung industri halal ya, di sini pemerintah juga menerapkan kebijakan melalui sertifikasi halal melalui peraturan Kementerian Nomor 57 Tahun 2001 tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama. Nah, di bawahnya salah satunya yaitu pemerintah pun merancang program pembebasan biaya sertifikasi halal khusus bagi UMKM. Jadi fokusnya adalah pengembangan UMKM di sini, guys. Jadi turut sertanya pemerintah dalam perekonomian tiga sektor, yaitu membangun dari sisi perusahaan atau pengusaha atau pemasar di sini dan dari sisi rumah tangga ya, guys ya. Oke, ini salah satu fenomena yang bisa saya tampilkan pada perekonomian tiga sektor. Untuk guys-guysku semua atau rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai semua, saya harap untuk fenomena nanti saudara bisa mencarinya sendiri, tapi sesuai dengan konteks tema yang sudah saya buat di sini ya. Oke, kita lanjut kalau sudah paham. Jadi pengertian dari perekonomian tiga sektor itu sendiri itu apa sih?
adalah perekonomian yang terdiri atas 3 pelaku ekonomi ya. Jadi ada 3 pelaku ekonomi. Kalau 2 sektor kemarin kan rumah tangga dan perusahaan nih. Kalau di sini ada tambahannya yaitu pemerintah. Dan perekonomian 3 sektor itu sendiri menggambarkan kondisi perekonomian dalam negeri ya. Jadi hanya berkutat dalam sisi aturan yang ada di dalam negeri ya. Kemudian perekonomian 3 sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Kenapa? Hal ini diasumsikan bahwa perekonomian ini tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Baik itu bilateral atau multilateral, tidak ada guys. Kemudian interaksi ekonomi hanya terjadi di dalam negeri, sama seperti pada penjelasan sebelumnya ya. Jadi sudah paham ya dari konteks mengenai perekonomian 3 sektor. Ingat sekali lagi kalau kita membahas perekonomian 3 sektor, 2 sektor ya, itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai interaksi ya. Interaksi apa? Ekonomi antar apa? Antar pelaku ekonomi siapa saja. Ya tergantung dari apa yang diminta. Apakah itu 2 sektor, apakah itu 3 sektor, apakah itu 4 sektor ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini saya gambarkan mengenai siklus perekonomian 3 sektor itu sendiri. Di tengah itu ada pemerintah ya. Ya. Jadi pada gambar tersebut ya adalah gambar mengenai gambar siklus perekonomian 3 sektor. Di sana ada keberadaan peran pemerintah dalam perekonomian 3 sektor, menjadi interaksi antara pelaku ekonomi menjadi lebih banyak ya. Jadi salah satunya adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi antar kebutuhan masing-masing rumah tangga dan masing-masing perusahaan di situ ya. Agar terjadi suatu mobilitas ekonomi baik itu antar rumah tangga dan perusahaan. Oke, lanjut. Analisis selanjutnya mengenai pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Pada gambar siklus ini ya, entah itu pada gambar nomor 4 dan 5 ada arah pajak ya. Apa maksudnya ini ya? Kita akan bahas lebih lanjut. Pada garis nomor 4 ya, menunjukkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga. Nomor 4 guys. Jadi nomor 4 ini adanya aliran sektor pendapatan dari rumah tangga. Hal ini merupakan pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga kepada pemerintah. Nomor 4 ya guys. Kemudian pada garis nomor 5 juga terjadi aliran pendapatan dari sektor perusahaan kepada sektor pemerintah ya. Atas apa? Pembelian barang dan jasa ya. Jadi di sini juga dituliskan. Sedangkan pada garis nomor 5 juga terjadi aliran pendapatan dari sektor perusahaan kepada sektor pemerintah. Hal ini berasal dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan atas pembelian barang dan jasa ini. Ya, jelas ya. Oke. Kita lanjut. Analisis selanjutnya, interaksi sektor pemerintah dengan sektor rumah tangga. Pada garis nomor 3 ya. Ada gaji, bunga, dan transfer subsidi. Maksudnya apa di situ? Merupakan pembayaran atas faktor produksi atau subsidi. Ingat, rumah tangga menyediakan apa? Faktor produksi ya, untuk keperluan proses produksi pada perusahaan. Untuk penyelenggaraan pemerintah tentunya dibutuhkan tenaga kerja yang berasal dari sektor rumah tangga ya. Sama saja penjelasannya pada di bawah ini. Sehingga pemerintah harus membayar gaji upah tenaga kerja. Jadi tidak hanya tidak hanya perusahaan saja yang membutuhkan faktor produksi, tapi di situ juga ada yang namanya pemerintah dalam proses kegiatan, misalnya dalam kegiatan kepemerintahan ya. Tentunya butuh apa yang namanya SDM maupun SDA. Oke, paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut pada analisis selanjutnya. Kemudian pengeluaran pemerintah kepada sektor perusahaan ditunjukkan pada nomor 6, yaitu atas pembelian barang dan jasa ya. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah membutuhkan barang dan jasa untuk disediakan oleh sektor perusahaan ya. Sudah jelas ya. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, misalnya membutuhkan kertas, printer, dan lain sebagainya. Tentunya untuk kebutuhan administratif ini ya. Oke.
Paham ya? Analisis selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe video ini jika bermanfaat ya. Karena yang namanya bermanfaat tentunya menghasilkan suatu nikmat ya, nikmat yang tiada kala dan tentunya membuahkan suatu pahala. Oke, jangan lupa untuk di-share, 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 di-share. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Oke, peran pemerintah pada konsumsi dan tabungan. Jadi ini menggambarkan hubungan, guys. Di mana YD sama dengan Y min T. Artinya di sini YD itu adalah pendapatan disposable dan Y adalah pendapatan nasional dan T adalah pajak. Pendapatan disposable di sini atau dituliskan dengan YD dapat dibelanjakan oleh sektor rumah tangga. Sehingga di sini sekarang menjadi berkurang karena adanya pajak atau T di sini. Jadi YD min Y min T. Sehingga ada 3 pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, di mana di situ ada konsumsi, tabungan, dan pajak. Karena konsumsi dan tabungan tergantung pada pendapatan disposable, maka dengan adanya pajak menjadikan pendapatan disposable berkurang dan akhirnya mengurangi kemampuan untuk konsumsi dan menabung. Jelas ya di sini ya. Oke, kita lanjut. Keseimbangan perekonomian 3 sektor dengan pendekatan matematis ya, sama halnya pada perekonomian 2 sektor kemarin atau pada pendapatan nasional. Adanya pendekatan dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran dan produksi. Di sini di perekonomian 3 sektor pendekatan matematisnya yaitu kita lihat dulu terlebih dahulu yaitu syarat tercapaian keseimbangan perekonomian 3 sektor. Di mana Y sama dengan AE. Y itu adalah pendapatan atau penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat ya. Dari persamaan di atas kita ketahui bahwasanya AE sama dengan C. C itu adalah konsumsi ditambah I investasi ditambah G adalah pengeluaran pemerintah. Penawaran agregat sama dengan pendapatan nasional ya. Y sama dengan AE. Hal tersebut karena penawaran agregat merupakan total hasil produksi dari perusahaan akan sama dengan sisi pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Jadi ini fungsinya dari interaksi antara hubungan antara pemerintah rumah tangga kemudian pemerintah dengan perusahaan ya. Keseimbangannya ada di mana? Ya di sini nih yang dituliskan di mana Y sama dengan AE ya. Jelas ya di sini ya, sangat jelas sekali. Oke, lanjutannya Y sama dengan C plus S plus T, di mana perusahaan memang produksi namun hasil pendapatannya akan diterima oleh rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi karena dia menyediakan sumber daya ya, baik itu manusia, alam, dan lain sebagainya. Kemudian pendapatan nasional digunakan untuk 3 kebutuhan, di mana konsumsi, tabungan, dan pajak. Sama halnya pada penjelasan sebelumnya, di mana Y sama dengan C plus I plus G. Tapi di sini perbedaannya adalah T ya, karena dilihat dari sisi perusahaan. Oke, selanjutnya penawaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Bila pendapatan nasional sebagaimana rumus nomor 2 ya, rumus nomor 2 ini disubstitusikan pada nilai penawaran agregat atau pendapatan nasional Y pada persamaan 1. Persamaan 1 adalah ini. Ya, paham ya? Oke, setelah itu maka akan didapatkan persamaan sebagai berikut, di mana di sini adalah perusahaan dan rumah tangga, di mana C plus S plus T ditambah sama dengan C plus I plus G. Ya. Lanjutnya, pada sisi kiri dan kanan sama-sama memiliki nilai C atau konsumsi, sehingga nilai C bisa kita hilangkan atau kita substitusikan karena nilai konsumsi C pada masing-masing ruas kita hilangkan, maka akan kita mendapatkan suatu persamaan di mana S ditambah T sama dengan I plus G. Dari rangkaian penjabaran rumus matematis ini dapat disimpulkan 2 persamaan, di mana persyaratan keseimbangan pendapatan perekonomian 3 sektor. Ya, pendapatan nasional 3 sektor ini di mana Y sama dengan C plus I plus G.
atau S plus T sama dengan I plus G. Sudah jelas ya dari substitusi tadi ya, bahwasanya yang dihilangkan apa? C-nya ya. Jadi akan menghasilkan nilai yang sama. Selanjutnya jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share dan di subscribe video ini. Semoga bermanfaat dan saya doakan yang share semoga selalu didapatkan pahalanya selimpah-limpahnya ya. Kemudian soal kasus yang pertama, seperti biasa ya, sudah ada fenomena, penjelasan, pembahasan materi, saya selalu mencantumkan kasus agar apa yang kita pelajari dapat kita rekam dengan baik. Di sini soal kasus yang pertama, jika diketahui C sama dengan 60 plus 0,75, Y dan S sama dengan 0,25 Y min 100. Di sini I-nya adalah 120, G-nya 60. Hitung keseimbangannya ya. Ingat persamaan C di atas untuk pajak tetap T sama dengan 40. Kita buat dulu rumusnya di sini kita tuliskan ya. Yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Y kita masukkan C-nya berapa, I-nya berapa dan G-nya berapa. Setelah itu kita tambahkan ya, di mana 60 tambah 120 tambah 60 hasilnya ada 140. Jadi hasilnya 0,75 Y plus 240. Kita pindah ruas, Y dikurangi 0,75. Jadi ruas kiri ya, min hasilnya. Hasilnya dibagi, hasilnya adalah Y 960. Kemudian kita buat persamaan di sini, di mana ya keseimbangannya yaitu I plus G sama dengan S plus T. Kita masukkan saja nilainya ya, karena tadi sudah diketahui 180 sama dengan 0,25 Y min 60. Hasilnya adalah Y 960. Sama ya. Jadi terbukti ya dari kesimpulan yang saya tuliskan tadi pada slide sebelumnya adalah sama. Ya, ini ya. Oke, selanjutnya untuk kasus yang kedua sama, saya hanya merubah nominalnya saja. Kita masukkan seperti biasa di sini Y sama dengan C plus I plus G kita masukkan karena sudah ada C-nya, S-nya berapa, I-nya berapa, G-nya berapa. Hasilnya adalah Y sama dengan 1200. Kemudian kita buat keseimbangan seperti ini atau persamaan seperti ini, kita masukkan hasilnya juga sama 120. Jadi terbukti sama ya. Oke. Dari sini paham ya saya rasa. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini saudara pahami dan saudara bisa mengerti, dan kalau bisa diamalkan kepada teman-temannya yang membutuhkan untuk pemahaman materi ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share dan di subscribe video saya supaya saya dapat mengembangkan materi yang lebih terbumbana lagi atau tips-trik ya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih termuktahir lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.